Halo semua, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau ngejaga pikiran itu ya sama pentingnya kayak ngejaga badan? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas soal itu. Kita bakal lihat langkah-langkah praktis buat ngerawat kesehatan mental kita. Oke, kita mulai dari sebuah fakta yang jujur aja cukup bikin kaget. Coba lihat angka ini. 1 dari 3. Itu artinya, 1 dari 3 remaja di Indonesia punya masalah kesehatan mental. Ini bukan cuma angka loh. Artinya, bisa jadi di kelas kamu, di antara teman-teman main kamu, atau bahkan mungkin orang yang kamu lihat di cermin, ada yang lagi berjuang. Dan inilah kenapa kita harus banget ngomongin ini sekarang. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget. Coba bayangin deh, hidup kita itu kayak kursi. Kesehatan fisik itu 2 kakinya. Tapi kalau 2 kaki lainnya, yaitu kesehatan mental kita, goyah, kursinya kan nggak akan pernah stabil, nggak bakal enak duduknya. Dua-duanya harus sama-sama kuat, supaya kita bisa ngejalanin hidup dengan nyaman dan, ya, maksimal. Oke, jadi di bagian pertama ini, yuk kita samain dulu frekuensinya. Kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sih kesehatan mental itu bukan sesuatu yang bisa dipilih-pilih, alias opsional. Justru ini tuh fondasi dari semua yang kita lakuin. Terus apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak sistem operasi di dalam diri kita. Jadi ini tentang kemampuan kita buat ngelola perasaan, entah itu pas lagi seneng atau sedih, dan gimana cara kita ngadepin tantangan sehari-hari. Mulai dari urusan ujian di sekolah sampai drama sama teman. Sedih itu wajar banget kan? Semua orang pasti pernah ngerasain. Tapi gimana kalau rasa sedihnya itu nggak hilang-hilang? Kalau rasanya tuh kok berat banget, beda dari biasanya. Nah, di bagian ini nih kita bakal coba cari tahu bedanya antara sedih biasa sama sesuatu yang mungkin butuh perhatian lebih. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita bisa bedain? Ini tuh cuma sedih biasa atau jangan-jangan udah masuk ke depresi klinis? Penting banget buat tahu bedanya. Yuk kita bedah satu-satu. Di satu sisi, ada yang namanya sedih biasa. Anggap aja kayak awan mendung yang datang pas kamu lagi ada masalah sama temen. Awan itu nanti juga bakal lewat kan? Nah, di sisi lain, ada depresi klinis. Ini lebih kayak kabut tebel yang nggak hilang-hilang. Kabut ini ngeganggu semuanya. Tidur jadi nggak nyenyak, nafsu makan berantakan, badan rasanya lemas terus, dan kadang bahkan nggak ada alasan yang jelas. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya, yuk kita masuk ke hal yang lebih praktis. Jadi, apa aja sih tanda-tanda spesifik yang perlu kita waspadai? Soalnya, ngenalin ini dari awal itu kunci banget buat bisa dapat bantuan yang tepat. Coba deh perhatiin daftar ini baik-baik, sambil mikirin diri kamu sendiri atau mungkin teman-teman dekat kamu. Kuncinya di sini adalah ngelihat polanya ya, bukan cuma satu hari yang suntuk, tapi perubahan besar yang terjadi terus-terusan. Misalnya teman yang biasanya paling rame di kelas tiba-tiba jadi diam banget, atau mungkin kamu sendiri ngerasa sering sakit perut tapi nggak tahu kenapa. Nah, sinyal-sinyal kayak gini nih yang perlu kita anggap serius. Oke, kita udah ngomongin masalahnya, udah ngomongin tanda-tandanya. Sekarang saatnya kita pindah ke bagian solusi. Nah, ini bagian yang paling seru dan ngasih kita kekuatan. Ada kok langkah-langkah nyata dan simpel yang bisa kita semua lakuin buat ngejaga mental kita sehari-hari. Dan yang paling asiknya apa? Kamu nggak perlu ngerombak total hidup kamu kok. Kita bakal bahas 9 kebiasaan simpel aja. Anggap aja ini kayak vitamin harian buat pikiran kita yang kalau dilakuin rutin, wah hasilnya bisa luar biasa. Yuk, kita mulai dari 5 yang pertama. 1. Latih ngomong positif sama diri sendiri. Gini deh, kalau teman kamu bikin salah, kamu pasti nyebangatin kan? Coba deh lakuin hal yang sama buat diri sendiri. 2. Bikin jurnal syukur. Setiap sebelum tidur, coba tulis 3 hal baik yang terjadi hari itu. Ini ngelatih otak kita buat fokus ke hal positif. 3. Mindful atau sadar penuh. Pas makan siang, ya nikmatin makanannya, rasain bumbunya. Jangan sambil scroll medsos. 4. Gerak badan. Nggak usah lari maraton kok, jalan kaki 30 menit aja udah bisa banget gubah mood. Dan kelima, makan yang bener. Otak kita juga butuh bensin yang bagus buat kerja. Kita lanjutin ya peralatan kita. Yang keenam, coba deh cerita ke seseorang. Mendem masalah sendirian itu berat banget loh. Cerita ke orang yang kita percaya itu bisa bikin plong. Ketujuh, bantu orang lain. Sesimpel bantuin temen ngerjain tugas atau bawain belanjaan orang tua, itu bisa bikin kita ngerasa lebih berarti. Kedelapan, ambil jeda. Kalau semua kerjaan rasanya numpuk, stop dulu sebentar. 5 menit aja buat tarik napas dalam-dalam, itu bisa bikin pikiran jernih lagi. Dan yang terakhir, nomor 9, ini mungkin yang paling penting. Prioritaskan tidur.
Tidur itu waktunya otak kita buat ngeriset, jadi jangan pernah dikorbanin. Ngerawat diri sendiri tuh penting banget. Tapi ada kalanya kita butuh bantuan lebih. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal ngomongin satu langkah yang super berani dan penting, kapan dan gimana caranya cari bantuan profesional. Aku mau kita semua berhenti sebentar di sini. Ada satu mitos yang perlu kita hancurin bareng-bareng. Mitos kalau minta bantuan itu artinya kita lemah. Itu salah besar. Justru sebaliknya, mengakui kalau kita butuh bantuan itu adalah salah satu tindakan paling berani dan paling kuat yang bisa kita lakuin buat diri kita sendiri. Oke, pertanyaan yang sering banget muncul. Bedanya psikiater sama psikolog apa sih? Gini deh cara gampang ingatnya. Psikiater itu dokter medis, gelarnya SPKJ. Mereka bisa mendiagnosis dan kalau perlu ngasih resep obat. Kalau psikolog, mereka itu ahli terapi. Mereka ngebantu kita lewat konseling, lewat ngobrol, buat nemuin solusi. Keduanya sama-sama penting, dan seringkali mereka kerja bareng buat ngebantu kita. Kadang yang paling susah itu kan mulainya ya. Jadi yuk kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, mulai aja ngobrol sama orang yang kamu percaya. Bisa guru BK, dokter di puskesmas, atau orang tua. Kedua, minta rekomendasi dari mereka. Dan ketiga, baru deh kita pikirin hal-hal praktis kayak biaya atau asuransi. Ingat ya, yang penting itu langkah kecil pertamanya. Satu lagi peringatan penting banget di zaman sekarang. Please, jangan pernah self-diagnose dari internet. Jangan dikit-dikit nge-google gejala terus nyimpulin sendiri. Itu tuh ibaratnya kayak nyoba benerin laptop yang rusak parah cuma modal lihat video tutorial acak. Bisa-bisa malah tambah rusak kan? Serahin urusan diagnosis ke ahlinya, ke profesional yang bener-bener bisa ngelihat masalahnya secara utuh dan ngasih penanganan yang pas buat kamu. Dan kita sampai di akhir pembahasan kita kali ini. Aku pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Ini bukan soal ngerubah seluruh hidup kalian besok. Bukan, tapi tentang satu hal kecil aja. Mungkin hari ini kamu mau coba jalan kaki sebentar, atau chat teman yang udah lama nggak kamu sapa, atau sesimpel berhenti dan ambil 5 napas dalam-dalam. Jadi, apa satu langkah kecil yang bakal kamu ambil buat kesehatan mental kamu hari ini? Makasih banyak ya.